Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi terkait multimeter, yaitu voltmeter. Silakan melakukan subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Sebelumnya, saya sudah memberikan materi terkait ampermeter, terus ada ohmmeter, dan pengertian dari multimeter. Untuk kali ini, saya akan mensimulasikan mengukur tegangan DC, voltmeter. Untuk yang pertama, nanti kita akan mengukur baterai 12 volt. Langkah yang pertama, kalian harus menentukan selektornya terlebih dahulu. Jadi nanti kalian harus memutar selektor ini pada DC volt karena kita akan mengukur tegangan DC. Letaknya ada di sini ya, DC volt. Nah, nanti kalian membacanya, skalanya ada di lingkup ini. Ada 200, 50 volt, 50 volt, dan 10 volt. Ini merupakan nilai maksimal dari tegangan. Berarti kalau kalian menentukannya di sini, berarti hanya terbaca tegangan tersebut maksimal 250 volt. Sedangkan di sini 50 berarti paling maksimal itu membacanya 50 volt. Terus di sini kalau kalian menentukannya pada 10 volt berarti paling maksimal tegangan yang terbaca itu 10 volt. Sedangkan pada selektor menghadap atau menunjuk 1000 volt, nanti 10 ini akan terbaca 1000 volt. Berarti 10 kali berapa agar ada 1000? Berarti kan dikali 100. Berarti nanti semua yang biru ini ya, ketika selektor ini menunjukkan pada 1000, nanti semuanya ini dikalikan 100. Berarti nanti nilai maksimal pada voltase itu ya 1000 volt. Terus ini akan menjadi 800 volt. Terus 6 ini akan berubah menjadi 600 volt. Ini akan berubah menjadi 400 volt. Ini akan berubah menjadi 200 volt. Oke, selanjutnya. Nah, kalau pada rank ini 200 volt berarti paling maksimal ini 250 volt. Jadi kalian nanti bacanya di sini kalau ranknya ada di 250 volt. Nah, sedangkan ketika menunjuk 50 volt berarti kalian membacanya pada 50 volt ini, paling maksimal 50 volt. Kalau nanti kalian menunjuk pada 0,5 berarti tetap kalian membacanya pada ini, tapi dengan ketentuan berarti 50 ini akan berubah menjadi 0,5 atau dibagi 100. 0,5 ini akan menjadi 0,4, ini akan menjadi 0,3, ini akan menjadi 0,2, ini akan menjadi 0,1. Nah, kalau melihat pada aki ini sudah tertera 12 volt, berarti secara otomatis kalian tidak bisa selektornya pada 10 ini ya, karena paling maksimal ini
10, sedangkan ini 12. Berarti nanti selektornya ada di 50 volt. Apakah 250 bisa? Bisa, tapi lebih akurat 50 volt. Oke, kita posisikan pada 50 volt untuk mengukur satu aki ini 12 volt. Kita lihat 12 volt terletak di mana? Kita hubungkan prop merah dan prop negatif. Prop merah pada positif dan prop hitam pada negatif. Jarum akan bergerak, ya, bergerak. Nah, karena tadi ya kita selektornya ada di 50, nah akan kita baca pada yang tengah ini. Kira-kira ini berapa? Ya. Oke, kita menghitung bareng-bareng ya. 10 ke 20 itu jaraknya berapa? 10 kan? Berarti nanti di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti jarum ini terletak pada 12 volt. Berarti benar baterai itu ukurannya 12 volt. Sudah paham? Semoga kalian paham. Ya, ini sudah tertera 12 volt. Nanti kita coba lagi mengukur voltase menggunakan bahan kerja yang lain, yaitu baterai kotak 9 volt. Apakah letak selektor ini pada 50 volt? Boleh, ya, boleh. Tapi kita sudah melihat dengan jelas ini 9 volt. Kita lebih baik turunkan saja menjadi 10 rank 10. Nah, kita rank 10 turunkan. Hubungkan prop merah dan prop hitam pada positif dan negatif. Nah, kalau tadi membacanya pada 50 ya, 50, sedangkan ini karena selektornya 10, berarti kalian membacanya ada di sini yang maksimalnya 10. Oke, ini kira-kira berapa? Ya. Ini 0, ini 2. Berarti di sini adalah 1. Sama dengan ini. Ini 8, ini 10. Tengah-tengahnya adalah 9. Itu gampangnya. Tapi kalau kita menghitung berapa sih nilai strip ini, ya, 8 ke 10 adalah 2 angka. Sedangkan ini ada 10 strip. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Berarti nilai strip ini adalah 0,2 untuk skala atau rank 10. Berarti kalau misalnya jarumnya ada di sini 8,2, ini 8,4, 8,6, 8,8, dan ini 9. Lebih lagi di sini berarti 9,2, 9,4, 9,6, 9,8, dan 10. Berarti jarum ini benar menunjukkan 9 volt. Sudah paham? Semoga kalian paham. Nah, itu mengukur voltase pada baterai kotak 9 volt. Kita contohkan lagi mengukur tegangan pada baterai 1,5 volt. Kira-kira selektornya di mana? Ya, karena ini 1,5, silakan posisikan selektor pada ring. Sebenarnya ini bisa ya, tapi ini kita menggunakan
10. Nah, ini. Jadi perhatikan di sini. Nah, ini ya. Kalau tadi ya, kita mencari yang gampangnya dulu. Ini 1 ya, ini 2. Tengah-tengahnya 1, ini adalah 1,5. Paham ya? Tapi kalau kalian di sini ranknya di sini 2,5, lebih baik, lebih akurat. Selanjutnya kita coba rubah selektornya 2,5. Tujuannya agar lebih akurat. Nah, ketika selektor ini 2,5, kalian membacanya di 250. Tapi perlu kalian ingat, ini maksimal 2,5, sedangkan ini 250. Jadi nanti 250 ini akan berubah menjadi 2,5 dengan cara dibagi 100. Jadi akan berubah 2,5, ini akan berubah menjadi 2, dan ini akan berubah menjadi 1,5, dan ini akan berubah menjadi 1. Jadi jarum ini menunjukkan 1,5 volt. Mudah bukan? Semoga kalian dapat memahami. Demikian cara mengukur tegangan DC baterai 1,5 volt pada selektor 2,5. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC. Yang sering kita jumpai pada tegangan PLN ya, 220 volt. Oke. Nah, kalau tadi DC volt ada di sini, nah sedangkan AC volt ada di sini. Jangan sampai terbalik. Oke, kita coba. Nah, seandainya kita tidak tahu bahwa listrik ini 220 volt, kita misalkan kita tidak tahu nilainya 220 volt ya, bahkan kita tahunya mungkin 500 volt, anggap saja 500 volt, kita tidak tahu bahwa ini ya. Bagaimana caranya ya? Kalau yang sudah tahu, kita posisikan ada di 250 volt karena yang maksimalnya 250 volt ya. Kalau kita sudah tahu. Kalau seandainya kita belum tahu listrik tersebut 220 volt, maka kita cari rank terbesarnya ya. Kita mencari rank terbesarnya, voltase maksimalnya ya, agar alat ini juga tidak rusak. Oke. Setelah kita sudah menentukan, maka di mana letaknya baru kita cari yang lebih akurat lagi. Contoh saja ini ya. Seandainya kita tidak tahu ya. Nah, ya. Berarti kalau ini 1000, kita bacanya pada 10 ya. Untuk menjadi 1000 berarti dikalikan 100. Berarti kalau ini menjadi 800, ini 600, 400, ini 200. Nah, 1000, 800, 600, 400, 200. Nah, karena ini 200 ya, sedangkan satu stripnya ini nilainya 20, berarti kan 220, 240, 260, 280, terus 300.
Di sini 320, 340, 360, 380 dan 400. Berarti benar ya, tegangan PLN tadi 250 karena ini 200 ditambah satu stripnya nilainya 20. Nah, ini berarti tegangannya benar 250. Ini khusus yang kita belum tahu ya. Kita belum tahu tegangan ini merupakan 220 untuk jaga-jaga agar alat itu tidak rusak atau multimeter ini tidak rusak. Ketika sudah kita mengetahui bahwa tegangan tersebut 220, maka lebih akurat lagi kita ubah menjadi range selektornya ini 250. Nah, 250. Jarak antara 200 dan 250 yaitu 50. Nah, sedangkan ini stripnya ya, stripnya itu ada 10, berarti 50 bagi 10. Satu stripnya nilainya ini khusus pada rank 250 nilainya 5. Berarti kalau jarum ada di sini 200, 5, 210, 215, 220. Berarti benar bahwa tegangan yang kalian ukur yaitu 220. Sudah paham? Semoga kalian paham. Selanjutnya, kita coba ya ilustrasikan tegangan PLN itu turun di bawah 220 ya, misalkan saja 180 volt. Kira-kira letaknya di mana? Nah, perlu diingat, tadi stripnya atau satu stripnya nilainya 5. Berarti kalau kita menghitung di sini ya 150, 155, 160, 165, 170, 175 dan 180. Atau yang lebih gampang kalau kalian sudah paham, tengah-tengah antara 150 dan 200 yaitu 175, tinggal ditambah 5 berarti 180 volt. Sudah paham? Semoga kalian paham. Selanjutnya, kita ilustrasikan bahwa tegangan PLN itu lebih dari 220. Kita misalkan menjadi 235. Nah, kira-kira letaknya di mana? Posisi masih di 250. Oke. Nah, gampangnya ya, berarti ini antara 200 dan 250, tengah-tengahnya adalah 225, ditambah 5, 230, ditambah 5 lagi, 235. Berarti jarum ini menunjukkan 235 volt. Sudah paham? Semoga kalian paham. Oke. Yang perlu diingat-ingat, perhatikan range selektornya ini ya. Kalau misalnya 1000, kalian membacanya di 10.
Kalau pada 250 bacanya di 250. Kalau misalnya di 50 bacanya di 50. Kalau misalnya di 10 berarti bacanya di 10. Oke. Untuk materi yang akan datang silakan kalian subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.